Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat jejak waktu Muslim. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan, kesehatan, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bertemu lagi untuk melanjutkan penelusuran jejak sejarah bangsa kita. Kalau di video sebelumnya kita sudah mengupas tuntas gagasan brilian dari Mr. Muhammad Yamin, maka hari ini kita akan menyelami pemikiran dua tokoh besar lainnya, Dr. Supomo dan Ir Soekarno. Bagaimana sih ide mereka dalam sidang BPUPKI di tahun 1945 yang menjadi cikal bakal lahirnya dasar negara kita? Yuk, kita bedah bersama. Sahabat sekalian, mari kita putar kembali waktu ke tanggal 31 Mei 1945. Di hari itu, panggung sidang BPUPKI menjadi milik seorang ahli hukum kenamaan, yaitu Dr. Supomo. Beliau maju dengan gagasan yang sangat mendalam, menekankan pentingnya sebuah negara yang integralistik, yang menyatu antara pemimpin dan rakyatnya. Beliau melihat Indonesia ini bukan sekadar kumpulan individu, tapi sebuah keluarga besar. Dalam pidatonya yang visioner, Dr. Supomo mengajukan 5 prinsip dasar. Pertama, persatuan. Ini adalah fondasi utama. Bayangkan, Indonesia dengan ratusan suku, bahasa, dan budaya harus bersatu padu dalam satu atap negara merdeka. Tanpa persatuan, kita akan rapuh. Kedua, kekeluargaan. Nah, ini konsep yang unik. Supomo membayangkan negara kita ini seperti sebuah keluarga besar. Hubungan antara pemerintah dan rakyatnya itu bukan seperti majikan dan buruh, tapi dilandasi rasa hormat, gotong royong, dan saling menjaga. Pemerintah mengayomi, rakyat mendukung. Indah sekali, bukan? Ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Ini menunjukkan betapa jauh pandangan beliau. Sebuah negara tidak boleh hanya sibuk membangun gedung-gedung pencakar langit atau jalan tol yang megah. Pembangunan rohani, moral, dan spiritual warganya juga harus menjadi prioritas utama. Negara yang maju adalah negara yang warganya sejahtera, jiwa dan raganya. Keempat, musyawarah. Prinsip ini adalah jantungnya demokrasi ala Indonesia. Menurut Supomo, setiap keputusan besar yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus lahir dari ruang diskusi, dari perdebatan yang sehat untuk mencapai kata mufakat, bukan atas dasar paksaan. Apalagi kekuasaan mutlak satu pihak. Semua suara didengar, semua pendapat dihargai. Dan yang kelima, keadilan rakyat. Ini adalah puncak dari semua gagasan tadi. Negara wajib hadir untuk memastikan tidak ada satupun warga negara yang tertinggal. Keadilan harus dirasakan oleh semua, dari Sabang sampai Merauke, tanpa memandang suku, agama, atau status sosial. Gagasan Supomo ini benar-benar menekankan harmoni dan kebersamaan sebagai ruh bangsa. Sekarang, kita bergeser satu hari ke depan, ke tanggal yang sangat keramat bagi bangsa Indonesia, 1 Juni 1945. Inilah hari di mana seorang orator ulung, seorang proklamator, Ir Soekarno, menyampaikan pidatonya yang menggetarkan jiwa. Pidato inilah yang kemudian kita peringati sebagai hari lahir Pancasila. Yang menarik dari Bung Karno, beliau tidak hanya menawarkan satu paket dasar negara. Beliau memberikan pilihan, seolah mengajak seluruh anggota sidang untuk berpikir bersama. Ada 3 opsi yang beliau tawarkan: Pancasila, Trisila, dan bahkan Ekasila. Mari kita kupas satu persatu. Pertama, rumusan Pancasila versi Bung Karno. Sila pertamanya adalah kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. Inilah perekat kita sebagai satu bangsa. Kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Bung Karno mengingatkan, nasionalisme kita bukanlah nasionalisme yang sempit dan chauvinistik, tapi nasionalisme yang ikut serta dalam perdamaian dunia.
Ketiga, mufakat atau demokrasi. Mirip dengan gagasan Supomo, negara dijalankan lewat musyawarah. Keempat, kesejahteraan sosial. Negara harus aktif berjuang mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dan yang kelima, yang menjadi penutup sekaligus pondasi spiritual, adalah ketuhanan. Bung Karno mengusulkan agar sila ini menjadi sila terakhir, bukan karena tidak penting, justru sebagai payung moral yang menaungi keempat sila lainnya. Inilah 5 mutiara yang ditawarkan oleh Bung Karno. Tapi, Bung Karno tidak berhenti di situ. Beliau seolah berkata, kalau 5 sila ini terasa terlalu banyak, saya coba peras menjadi 3. Maka, lahirlah Trisila. Trisila ini terdiri dari, pertama, sosionasionalisme, yang merupakan perpaduan antara nasionalisme dan internasionalisme. Jadi, cinta tanah air yang bersahabat dengan bangsa lain. Kedua, sosiodemokrasi, yaitu demokrasi yang tidak hanya politik, tapi juga memperjuangkan keadilan ekonomi. Dan ketiga, ketuhanan. 3 prinsip yang lebih ringkas. Masih belum cukup, Bung Karno bahkan menawarkan versi yang paling sederhana. Jika 3 masih terlalu banyak, saya peras lagi menjadi 1. Maka muncullah Ekasila. 1 sila pamungkas itu adalah gotong royong. Menurut Bung Karno, gotong royong adalah intisari dari seluruh jiwa bangsa Indonesia. Dalam gotong royong, ada semangat kebersamaan. Ada kerja keras untuk tujuan mulia. Ada kemauan untuk saling menolong tanpa pamrih. Gotong royong adalah Indonesia itu sendiri. Sebuah konsep yang luar biasa, bukan? Sahabat jejak waktu Muslim, dari paparan tadi, kita bisa menarik benang merah yang sangat jelas. Baik Dr. Supomo maupun Ir. Soekarno, meskipun dengan susunan kata dan urutan yang berbeda, sama-sama menempatkan persatuan, musyawarah untuk mufakat, dan keadilan sosial sebagai jantung dari dasar negara. Perbedaan rumusan ini bukanlah sebuah perpecahan. Justru ini menunjukkan betapa kayanya khazanah pemikiran para pendiri bangsa kita. Mereka berdebat, berdiskusi, dan saling menyumbangkan ide-ide terbaiknya demi satu tujuan mulia. Lahirnya sebuah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Gagasan-gagasan cemerlang dari Yamin, Supomo, dan Soekarno inilah yang kemudian digodok, disempurnakan, hingga akhirnya mencapai kesepakatan bersama yang kita kenal hari ini sebagai Pancasila, falsafah, dan dasar negara Republik Indonesia yang kita cintai. Semoga pembahasan mendalam ini tidak hanya menambah wawasan sejarah kita, tetapi juga membakar kembali semangat cinta kita pada tanah air dan nilai-nilai luhur Pancasila. Mari kita jaga warisan para pahlawan ini dengan menjadi warga negara yang baik. Terima kasih banyak sudah setia menyimak video ini sampai akhir. Dukungan sahabat semua sangat berarti bagi kami. Jangan lupa untuk klik tombol like, bagikan video ini ke teman-teman, dan tentu saja subscribe channel Jejak Waktu Muslim agar kita bisa terus belajar sejarah bersama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.